Itu dia pemirsa, beragam sekali informasi yang akan hadir di Sindo Today hari ini, dimulai dari informasi olahraga baik dalam dan juga luar negeri juga ini akan hadir di Sindo Today. Tapi kita ke informasi yang pertama terlebih dahulu pemirsa, puluhan warga negara asing ditemukan warga bersembunyi di perkebunan sawit di daerah Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau. Warga yang resah langsung melapor ke polisi dan imigrasi Dumai. Kelompok warga negara asing asal Bangladesh dan Rohingya Myanmar ditemukan warga di perkebunan sawit di daerah Tanjung Penyebal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau. Warga sekitar yang resah melihat keberadaan orang asing yang berkeliaran di dalam perkebunan sawit langsung melaporkannya ke pihak kepolisian setempat. Polisi bersama imigrasi yang tiba di lokasi mengamankan 68 orang asing, di mana 26 orang berasal dari Bangladesh dan 42 berasal dari Rohingya Myanmar. Menurut pihak imigrasi Dumai, 68 WNA berencana akan berangkat ke Malaysia melalui Pelabuhan Tikus yang ada di Kota Dumai. Mungkin kita akan koordinasi dengan UNHCR di Pekanbaru. Kalau memang dia pencari suaka atau pengungsi, ya kita akan bawa ke Pekanbaru. Selanjutnya, ke-68 WNA asal Bangladesh dan Rohingya ini akan dibawa ke Rudenim, Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum pengacara ditangkap polisi karena membawa senjata api serta sabu dan ganja. Ya, pelaku ketahuan membawa senjata api usai terlibat kecelakaan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Polisi menggeledah rumah seorang pengacara di Jakarta. Satu persatu ruangan diperiksa petugas Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Sebelumnya, pengacara berinisial S ini ketahuan membawa senjata api usai terlibat kecelakaan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Senjata jenis Makarov kaliber 7,65 mm itu diselipkan di pinggangnya. Sementara di dalam mobilnya, polisi menemukan senjata laras panjang, airsoft gun rakitan, serta narkoba jenis sabu ganja, juga 9 butir obat keras. Oknum pengacara itu kini telah ditangkap dan diperiksa anggota Polres Metro Jakarta Pusat. Ia pun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal dan narkoba. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan orang menyerang kelompok lain yang sedang dirawat di Puskesmas di Bangkalan, Jawa Timur. Penyerangan terjadi akibat beda dukungan antara dua tokoh masyarakat. Warga yang marah menyerang Puskesmas Geger Bangkalan mengacungkan berbagai jenis senjata tajam. Dengan penuh emosi, warga memaksa masuk ke dalam. Beberapa orang bahkan sempat berhasil merangsek ke dalam lobi Puskesmas. Kondisi ini membuat para perawat, pegawai, dan keluarga pasien lainnya menjerit histeris. Warga ketakutan melihat berbagai senjata tajam masuk ke dalam puskesmas. Anggota TNI, Koramil, dan polisi mencegah serta memukul mundur warga. Sebelumnya, perselisihan sesama warga yang berbeda dukungan antara dua pihak tokoh masyarakat setempat. Selisih yang awalnya berupa cekcok mulut, kemudian berubah aksi perkelahian dengan senjata tajam. Dua orang dari masing-masing kubu terluka parah. Salah satu korban kemudian dievakuasi ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis atas luka yang dialami. Yang mana yang melibatkan dua pihak, masih kami dalami profil dari keduanya, motif dari keduanya. Yang kami terima, keduanya saat ini sama-sama terluka, sama-sama sedang diberi perawatan. Sementara dua korban yang terluka dirujuk ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh, Bangkalan, serta salah satunya ke rumah sakit di Surabaya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, seorang pengguna mobil menganiaya petugas SPBU di Sampang, Jawa Timur. Ya, penganiayaan tersebut terekam kamera dan viral di media sosial.
Seorang pengendara mobil terekam CCTV saat terlibat cekcok dengan petugas SPBU di Sampang, Jawa Timur. Tiba-tiba, pengemudi mobil itu memukul petugas SPBU yang kemudian berusaha melawan. Setelah itu petugas SPBU lain datang untuk melerai. Namun pengguna kendaraan itu langsung pergi meninggalkan lokasi. Dari keterangan petugas SPBU, cekcok terjadi karena barcode yang diserahkan pelaku untuk mengisi BBM jenis Pertalite tidak sesuai dengan plat nomor kendaraannya. Pelaku diduga kecewa karena permintaannya ditolak. Barcode ya, bukan scan ya kan, scan saya lihat lagi kan, saya kan langsung lihat dulu plat nomornya itu apa tidak gitu kan. Saya sudah scan, saya lihat plat nomornya nggak sama, saya lihat lagi itu kan, sudah lihat lagi saya ini nggak sama barcode-nya kan. Bilang apa bedanya katanya, apa bedanya? Nanti saya punya barcode gitu kan, nggak bisa, itu pun Sampang bisa. Sampai saat ini korban masih belum melapor ke pihak kepolisian karena masih menunggu kabar dari pimpinannya. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan tersangka suap vonis bebas Ronald Tanur kembali digelar. Sidang dengan terdakwa Zarof Rikar digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Mantan pejabat Mahkamah Agung sekaligus maklar kasus Ronald Tanur, Zarof Rikar, Senin siang kembali menjalani sidang lanjutan. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Total ada 9 saksi yang akan memberikan keterangan, namun baru 3 saksi yang terkonfirmasi hadir dalam sidang. Ketiga saksi tersebut adalah Bert Nomensen Sidabutar, Diah Puspita Ningrum, dan Abdul Muluk. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang tersangka atas kasus vonis bebas Ronald Tanur. Salah satu tersangka adalah maklar kasus Zarof Rikar yang menjadi perantara suap antara pihak Ronald Tanur dengan majelis hakim untuk membebaskan Ronald Tanur. Atas hal itu, Zarof didakwa atas upaya permufakatan jahat karena menjanjikan uang 5 miliar rupiah pada Hakim Kasasi Agung Susilo. Dan atas perannya itu, Zarof Rikar terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, nama Ronald Tanur kembali mencuat setelah terseret kasus dugaan suap kepada hakim untuk mendapatkan vonis bebas. Ya, 3 hakim PN Surabaya didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar 4,6 miliar rupiah dari ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Erinto Adamanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Hanindyo merupakan anggota majelis. Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai 1 miliar rupiah dan 308 ribu dolar Singapura dengan total sekitar 4,67 miliar rupiah. Total ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di PN Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar, ibu serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan maklar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar, diduga ada pemufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguatkan vonis bebas majelis hakim PN Surabaya. Kasus bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, berupaya agar anaknya bebas. Ia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat mengurus perkara tersebut. Lisa lalu menemui Zarof Rikar untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas. Ronald pun akhirnya divonis bebas pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas tersebut. Ronald Tanur akhirnya divonis 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Fritz Ramande, bersama rombongan ditembak kelompok kriminal bersenjata Papua. Mereka diberondong tembakan saat mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hingga kini masih menghilang. Rombongan yang membawa Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua harus berlindung saat ditembaki KKB di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni. Dibahas, kita tolong, dalam nama Yesus. Kontak senjata pun terjadi setelah tim gabungan dari Brimob melakukan tembakan balasan. KKB yang terus terdesak mundur ke dalam hutan. Tolong. Kurang lebih pas jam 7:10 kami ditembak oleh kelompok sipil bersenjata. Kami berlima, syukur bisa selamat melakukan perlindungan diri, 4 kali ditembak dan syukur mendapat perlindungan dari anggota Brimob melakukan tembakan balasan dan kami bisa selamat di sini. Seluruh rombongan berhasil diselamatkan ke Distrik Moskona, Teluk Bintuni. Perwakilan Komnas HAM berada di lokasi untuk ikut mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang sejak 18 Desember 2024 lalu. Dari Bintuni, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Ibtu Tommy Marbun dilaporkan hilang diduga usai kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua pada Desember tahun lalu. Ya, hingga kini keberadaannya belum diketahui pemirsa dan operasi besar-besaran digelar oleh tim gabungan TNI Polri. Kepada Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, untuk memberikan perhatian lebih kepada tim yang melakukan evakuasi atau tim yang melakukan penyisiran. Saya mohon kepada Bapak Kapolda, terlebih khususnya Bapak Kapolda Papua Barat, untuk memberikan perhatian yang lebih. Saya mohon sekali Bapak, kita hanya ingin kita dapat kabar yang sepasti-pastinya bagaimana keadaan abang kita sekarang. Operasi pencarian personel Polri, Ibtu Tommy Samuel Marbun yang hilang di Papua terus digelar. Dalam operasi AB Moskona 2025, seorang personel Satgas harus dievakuasi setelah tersengat lebah. Meski sempat kritis, namun kondisinya terus membaik. Tadi baru saja kita evakuasi darurat personil Satgasar dari Korbrimop Polri yang tergabung dalam operasi Alfa Bravo Moskona 2025. Untuk Satgasar ini sudah mendahului ya, dari 4 hari yang lalu sudah berada di hutan. Operasi AB Moskona memasuki tahap ketiga. 510 personel gabungan dikerahkan untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun. Upaya pencarian sebelumnya sempat dilakukan pada 18 sampai 31 Desember 2024 dan tahap kedua pada 27 Januari hingga 2 Februari 2025. Hingga kini, keluarga masih menunggu kejelasan nasib Ibtu Tommy Samuel Marbun yang masih belum diketahui keberadaannya. Mantan Kasat Reskrim Polres Bintuni ini diduga hilang usai kontak tembak dengan KKB Papua pada Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung mengalihkan status penahanan Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Pengalihan penahanan dilakukan dengan mempertimbangkan kesehatan tersangka yang memiliki riwayat penyakit serius. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar menyebut pengalihan penahanan tersebut telah dilaksanakan sejak 24 April 2025. Harli menjelaskan proses pengalihan penahanan telah melalui konsultasi dengan tim dokter dan dilengkapi dengan surat permohonan resmi dari pihak kuasa hukum tersangka. Selain itu, penyidik juga mensyaratkan jaminan dari istri tersangka untuk mendukung proses hukum sebagai bagian dari pengawasan Tian Bahtiar dilengkapi dengan alat elektronik untuk memantau pergerakannya selama menjalani status tahanan kota.
Pemirsa, keluarga Mbah Tupon mencari keadilan setelah sertifikat tanah yang akan diwariskan ternyata telah berubah nama. Ya, Mbah Tupon diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Ya, yang seluas 1.655. Inilah Heri Setiawan, anak Mbah Tupon yang menunjukkan tanah milik Mbah Tupon di mana sertifikatnya berubah nama tanpa sepengetahuan Mbah Tupon. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Mbah Tupon tinggal di Bantul, Yogyakarta, diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Keterangan anak Mbah Tupon, peristiwa ini diawali mantan anggota Dewan inisial BR yang membeli 298 meter persegi tanah Mbah Tupon. BR kemudian menawarkan bantuan untuk memecah tanah sisa milik Mbah Tupon menjadi 4 sertifikat. Di saat waktu pengurusan yang sangat lama, tiba-tiba kemudian sertifikat berubah nama. Pihak keluarga Mbah Tupon pun menuntut pertanggungjawaban ke BR. Awalnya dulu Bapak BR itu menawarkan pada bapak saya untuk pecah waris ke 3 anaknya. Nah, setelah berapa waktu bapak saya kan menanyakan soal sertifikat itu kepada Pak BR. Kata Bapak BR itu jawab, baru proses Mbah, hanya mau membantu untuk pecah waris. Soalnya dia sudah menawarkan ke bapak saya, Mbah, ini sertifikat yang seluas 1.655, di mana kalau saya pecahkan menjadi 4 ke anak-anaknya. Udah balik nama ini, kasus ini. Dulu pernah sempat datang ke rumah menanyakan, mau meminta pertanggungjawaban Bapak BR. Kenapa kok bisa jadi kayak gini, Pak? Ini dulu mantan DPR. Ya, saya dan keluarga berjuang untuk mempertahankan hak miliknya bapak saya. Sudah dilaporkan ke Polda DIY. Kenyataan pahit lainnya, sertifikat yang sudah berubah nama tersebut ternyata diagunkan ke bank dengan nilai pinjaman 1,5 miliar rupiah. Kasus ini pun sudah sampai ke pihak kepolisian dan Kementerian ATR BPN. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Today. Pemirsa, sebuah video berisi seorang bocah nyaris diamuk massa di Cianjur, Jawa Barat. Diduga bocah tersebut mencuri mobil hingga akhirnya tertangkap dan kasusnya viral di media sosial. Ya, budak hiji ya. Seorang bocah cilik yang diduga pencuri mobil ditangkap warga di kawasan Ciranjang di Cianjur, Jawa Barat setelah dikejar dari Bandung. Dalam rekaman video amatir, bocah yang masih di bawah umur ini berhasil diamankan warga di tengah sawah. Hah? Nah, jauh-jauh sih dah. Tuh yang itu si Eta diajak tuh. Orang mana si Eta? Mobil nombruk di Rawaselang. Sedangkan mobil curian ditemukan penyok sebelah kiri karena sempat menabrak. Dia posisi di bakan curug, benang 04 ke sawah. Diketahui bukan pertama kalinya bocil ini melakukan pencurian, melainkan sudah beberapa kali. Saat ini bocah cilik ini diserahkan ke pihak berwajib untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Petugas masih mendalami kasus ini, termasuk kemungkinan adanya jaringan pencurian mobil yang melibatkan pelaku. Ya, letter D. Pemirsa, warga Depok, Jawa Barat semakin resah dengan aksi para pencuri kendaraan bermotor. Ya, sasarannya bukan hanya warga biasa pemirsa, bahkan motor milik polisi yang terparkir di garasi ini juga menjadi sasaran pencurian. Inilah detik-detik pencurian motor milik seorang anggota polisi yang tengah terparkir di halaman rumahnya. Modus yang digunakan pelaku pun cukup nekat, yakni dengan merusak gembok pagar dan membawa kabur motor yang terparkir di garasi rumah.
Pencurian pertama kali diketahui orang tua korban, Amandur Rahman, saat hendak ke masjid untuk sholat subuh. Ia mengaku terkejut melihat pintu pagar rumahnya dalam kondisi terbuka. Setelah ia periksa, ternyata motor milik anaknya sudah hilang dari garasi rumahnya. Waktu sebelum subuh jam 4 kurang berapa gitu, kita kan kata mau berangkat ke musola. Tahu-tahu kan pintu udah terbuka. Kunci dibuang udah. Gemboknya juga rapi, pintu gemboknya enggak ini kayak yang dibuka gitu aja. Peristiwa ini semakin menambah daftar panjang kasus pencurian sepeda motor yang belakangan kerap terjadi di Kota Depok. Polisi diharapkan untuk segera meningkatkan patroli keamanan lantaran aksi curanmor di Kota Depok kian meresahkan warga. Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Ya, Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Bayu dan juga Yasmin di studio dan pemirsa. Saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri untuk menemani aktivitas pagi Anda. Kita mulai dari kawasan yang pertama JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di jalan arteri Semanggi yang akan mengarah ke Cawang pada pagi hari ini mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di sana, di mana kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan 20 sampai 25 km per jam. Dominasi kendaraan pada pagi hari ini juga didominasi dengan kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Kami harapkan Anda untuk tetap bersabar dalam menunggu antrian kendaraan dan tentunya jaga batas kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian di jalur tol dalam kota pada saat ini sedang diberlakukan sistem kontraflow yang akan berakhir pada pukul 10. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kita tinggalkan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Senayan pada saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Di tol dalam kota juga dalam keadaan ramai dan lancar, tidak ada hambatan-hambatan di sana. Namun untuk arah sebaliknya, Selipi yang akan mengarah ke Semanggi pada saat ini dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Tentunya patuhilah batas kecepatan kendaraan Anda. Dan pemirsa, selanjutnya kita pantau dari Simpang Nakrak, Cikeas, Bogor. Arus lalu lintas dari arah Cilengsi yang akan mengarah ke Cibubur saat ini dalam keadaan ramai lancar. Di arah sebaliknya, Cibubur yang akan mengarah ke Cilengsi juga dalam keadaan ramai lancar. Dan yang terakhir pemirsa, kita pantau dari Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan mengarah ke Surabaya pada pagi hari ini dalam keadaan ramai dan lancar melalui Jalan Ahmad Yani, di mana dominasi kendaraan pada pagi hari ini juga lebih didominasi dengan kendaraan pribadi roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Antisipasi tidak sedikit juga banyaknya kendaraan angkutan umum yang maksud kami kendaraan angkutan barang yang melintas di kawasan ini. Tentunya bagi Anda yang akan mendahului kendaraan yang berada di depan Anda, pastinya jalur Anda dalam keadaan aman. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 17 orang meninggal dunia, 16 orang luka berat dan 162 orang luka ringan. Dari data tersebut 65% terjadi pada waktu siang hari. Dan siang hari ini rentan waktunya pada pukul 6 hingga pukul 18.00.
Untuk itu, bagi Anda yang beraktivitas, pastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Tentunya patuhilah rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Tentunya hal ini membantu kami untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke rekan saya Bayu dan juga Yasmin di studio. Silakan. Baik, terima kasih banyak Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan tempat Anda melaporkan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Bupati Indramayu, Luki Hakim siap menjalani sanksi administrasi berupa magang selama 3 bulan di Kemendagri. Sanksi dijatuhkan untuk liburan ke Jepang tanpa izin Lebaran lalu. Pemirsa, magang di Kemendagri akan dimulai oleh Luki Hakim pada 6 Mei mendatang. Wamendagri Bima Arya sebelumnya menyatakan sanksi administrasi diberikan setelah Luki Hakim menjalani beberapa pemeriksaan di Kemendagri. Materi yang diberikan pada Luki diantaranya terkait dengan tata kelola pemerintahan yang diberikan oleh sejumlah dirjen Kemendagri. Atas sanksi tersebut, Luki Hakim mengaku siap menjalani sepenuhnya. Selain sanksi administratif, Luki juga diminta untuk datang dari Indramayu ke Jakarta menggunakan kereta. Bagian daripada tanggung jawab yang harus saya laksanakan, mendapatkan sanksi administratif ya, gitu. Harus pendalaman materi, ibaratnya bukan sekolah lagi, tapi wajib lapor lah kan itu kalau bahasa itu. Tapi ada nanti saya itu harus belajar lagi tentang ilmu pemerintahan dan lain-lain dengan di 12 sesi di Kemendagri. Kalau nggak salah itu hari Selasa, dimulai tanggal 6 hari Selasa. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menggelar town hall meeting dengan seluruh pejabat Danantara. Ya, dalam pertemuan tertutup, Prabowo mengaku menegur para direktur Danantara terkait pengelolaan aset negara yang nilainya mencapai 1 triliun dolar Amerika. Pertemuan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang digelar sore kemarin, pemirsa, di JCC Senayan Jakarta awalnya sempat terbuka untuk para jurnalis yang meliput. Namun mendadak tertutup sesaat setelah giliran Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato. Town hall meeting yang dihadiri oleh 6 menteri koordinator ini kemudian diakui isinya adalah menegur jajaran direksi Danantara terkait kinerja mereka sekaligus memberikan arahan. Atau ada praktek-praktek yang nggak benar harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi. Dievaluasi kinerjanya. Dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malesan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan, kalau tidak cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan saya tadi ya. Ya. Ya, tertutup karena saya banyak negur juga direksi-direksi gitu. Gak enak kan ditegur di depan kalian.
Ya, pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Federasi Industri Korea Selatan di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan bertujuan untuk mempererat hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan di berbagai sektor strategis. Pemirsa, pertemuan dengan 19 pemimpin industri terkemuka Korea Selatan berlangsung di ruang rapat besar Istana Merdeka kemarin. Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantara Ruslan Ruslani. Federasi Industri Korea Selatan merupakan organisasi non-profit dan independen yang beranggotakan konglomerat Korea Selatan. Pertama terkait dengan kunjungan dari delegasi Korea, itu ada sekitar 19 pengusaha Korea yang hadir, yang sebagian besar 18, sebagian besar sudah berinvestasi di Indonesia. Nah, jumlah investasi yang dilakukan oleh 19 perusahaan tersebut, 19 grup perusahaan tersebut, antara lain ini totalnya adalah hampir 15,4 miliar US dollar. Dan di samping itu mereka akan ada rencana tambahan 1,7 miliar US dollar. Dan secara total investasi dalam bentuk rupiah yang tadi dilaporkan dan sudah dilaksanakan oleh pengusaha tersebut adalah 269 triliun dan akan ditambah lagi 30 triliun. Perusahaan itu antara lain dilaporkan mengenai Lotte Chemicals, yang Lotte Chemicals rencananya akan diresmikan di bulan September-Oktober nanti, dan ini salah satu program pabrik petrokimia besar. Dan dalam kesempatan tadi dari perusahaan Lotte Chemical menawarkan partisipasi Indonesia, dan Bapak Presiden secara prinsip menyetujui Indonesia berpartisipasi di dalam Lotte Chemical tersebut dan diberi tugas kepada Danantara untuk melakukan kajian dan melakukan tindak lanjut daripada investasi tersebut. Nah, dari segi Korea sendiri, mereka mengapresiasi pertemuan dengan Bapak Presiden yang berjalan secara terbuka, dan Bapak Presiden mendengar satu persatu, dan itu yang membuat mereka sangat mengapresiasi keterbukaan pemerintah. Pemirsa, video monolog Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan. Ya, Womensesnek menegaskan pembuatan video monolog adalah hal normal bagi pejabat negara. Bonus demografi Indonesia. Saat ini Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan. Berada di tengah beragamnya tantangan global. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengeluarkan video monolog berbicara soal demografi. Video monolog miliknya pun menjadi sorotan. Womensesnek Juri Ardiantoro pun menjawab pertanyaan soal tujuan dikeluarkannya video monolog ini. Ya, ada banyak cara komunikasi para pejabat, Pak Presiden, Pak Wapres, Pak Menteri, dan seluruh pejabat yang lain tentu punya kepentingan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, ya kan, baik mengenai program-programnya pemerintah maupun terhadap hal-hal yang penting untuk segera disampaikan kepada publik atau kepada masyarakat. Dan baik sekali kalau para pejabat bisa menyampaikan langsung informasi yang benar yang dimiliki, termasuk Pak Wapres. Sementara pengamat politik Henry Satrio menyebut video ini memiliki tujuannya sendiri, terutama mengingat reputasi Gibran di masyarakat. Perbaikan citra dong. Iya, memang untuk menjadi Wapres kemarin perjalanannya ada kontroversi, tapi bukan berarti dia tidak berkualitas, makanya berusaha diperbaiki nih kualitasnya. Menurut saya dia ingin terlihat lebih serius sebagai Wakil Presiden. Timnas U17 kita untuk pertama kalinya lolos via kualifikasi ke Piala Dunia. Selain soal demografi, Wapres Gibran juga mengeluarkan video yang mengapresiasi Timnas U17 atas keberhasilan lolos ke Piala Dunia. Wapres juga berikan semangat kepada Timnas senior yang masih berjuang dalam kualifikasi Piala Dunia. Namun ada yang berbeda dari video ini.
Bila video monolog demografi dibagikan di YouTube milik Sekretariat Wakil Presiden, video apresiasi untuk Timnas U17 dibagikan lewat akun YouTube pribadinya Gibran TV. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, jemaah calon haji mengikuti manasik haji massal yang diselenggarakan Kementerian Agama. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Today. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pemerintah hingga kini terus mewaspadai kondisi perekonomian global yang terdampak kebijakan tarif resiprokal, pemerintah Amerika Serikat. Bahkan pemerintah meminta kepada pelaku ekonomi nasional untuk mencari alternatif pasar ekspor baru. Tadi yang disampaikan, kita terus harus mewaspadai berbagai dampak dari proses ini yang disampaikan tadi, bahkan dengan pos 3 bulan saja tentu juga sudah akan memberikan dampak. Jadi dalam hal ini Indonesia harus terus menyiapkan berbagai instrumen policy untuk bisa memitigasi dampak dari kebijakan yang mempengaruhi perekonomian dan perdagangan seluruh dunia ini. Ini satu hal, dan kalau dari Kementerian Keuangan tentu kita akan lihat dari instrumen fiskal apa yang bisa kita terus gunakan di dalam space kebijakan fiskal yang ada agar tetap bisa meminimalkan dampak dan risiko bagi dunia usaha maupun bagi masyarakat. Demikian pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rilis perkembangan lanjutan negosiasi perdagangan Indonesia-Amerika yang meminta para pelaku ekonomi dan masyarakat untuk terus mewaspadai dampak dari kebijakan tarif resiprokal pemerintah Amerika Serikat. Sebab kebijakan tersebut telah menciptakan kondisi perang tarif global yang berkepanjangan dan akan mempengaruhi tatanan perdagangan dunia. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga meminta kepada semua pihak untuk berhati-hati dalam menyikapi outlook pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun. Pelaku usaha perlu bersiap-siap untuk mencari alternatif pasar baru dengan terus mendorong penguatan daya saing produk ekspor nasional. Ya, pertama tentu kita harus berhati-hati karena outlook pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan dan perdagangan juga volumenya juga akan terkena penurunan. Maka tentu kita di dalam negeri, seluruh pelaku ekonomi, ya kita harus bersiap-siap dan juga perlu mencari alternatif pasar baru, dan karena persaingan akan semakin ketat karena dengan berbagai bea masuk yang akan dikenakan, maka tentu kita harus mendorong competitiveness ataupun bagaimana daya saing itu diperkuat. Dan yang ketiga, kita perlu juga melakukan intra perdagangan yang lebih dalam dengan rekan kita di ASEAN. Di sisi lain, proses negosiasi Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat berjalan positif, di mana pemerintahan Presiden Donald Trump merespons proposal Indonesia dan mengapresiasi kecepatan Indonesia dalam membuka dialog untuk bernegosiasi. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ada 5 langkah yang akan dilakukan Indonesia selama perundingan dengan Amerika Serikat. Ia mulai dari penyesuaian terkait kebijakan kuota impor hingga perbaikan aturan kewajiban tingkat komponen dalam negeri. Menko menyebut pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif bea masuk untuk produk-produk selektif dari Amerika Serikat. Selain itu juga meningkatkan impor dari Amerika Serikat, khususnya untuk komoditas minyak dan gas, peralatan teknologi, serta produk pertanian yang tidak diproduksi di Indonesia. Melakukan langkah reformasi di bidang perpajakan dan kepabeanan. Terakhir, melakukan kebijakan penanggulangan banjir, perdagangan barang-barang impor dalam bentuk trade remedies secara responsif dan juga cepat.
Dalam pelaksanaan negosiasi ini dilakukan beberapa langkah, yaitu penyesuaian tarif bea masuk untuk produk-produk selektif dari Amerika Serikat. Kedua, meningkatkan impor dari Amerika seperti produk migas, mesin, dan peralatan, teknologi, serta produk pertanian yang tidak diproduksi di Indonesia. Tiga, melakukan langkah reformasi di bidang perpajakan dan kepabeanan, penyesuaian langkah-langkah non-tarif measures, atau dalam hal ini beberapa poin yang menjadi perhatian, yaitu TKDN, kuota impor, deregulasi pertimbangan teknis atau pertek di berbagai kementerian lembaga. Sementara itu, pemirsa, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono menyatakan Indonesia ini tetap optimis di tengah perang tarif antara Amerika Serikat dan Cina lantaran kinerja fiskal yang cukup baik. Pemirsa, Thomas menjelaskan kinerja APBN hingga 31 Maret 2025 telah mencatatkan pendapatan negara sebesar 516,1 triliun rupiah atau 17,2% dari target. Sementara itu, realisasi belanja mencapai 620 triliun rupiah atau 17,1% dari pagu APBN. Thomas menyebut capaian ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang hati-hati. Menurut Thomas, APBN 2025 akan difokuskan pada peningkatan pendapatan negara, efisiensi belanja, dan program-program prioritas seperti program makan bergizi gratis dan koperasi desa Merah Putih. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga anggaran negara yang sehat sebagai instrumen penting untuk menjaga stabilitas serta mendukung transformasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Dalam jangka menengah, kredibilitas kebijakan fiskal akan terus menjadi komitmen. Batasan defisit fiskal 3% berfungsi sebagai jangkar kebijakan utama, memperkuat stabilitas makroekonomi, memperkuat kredibilitas kebijakan, dan mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang. Pemirsa, ratusan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH diberangkatkan ke Arab Saudi. Ya, rombongan pertama akan bertugas di daerah kerja Dakar, Madinah, dan bandara. Rombongan pertama petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Indonesia diberangkatkan ke Arab Saudi. Rombongan pertama terdiri dari 72 petugas Dakar Bandara, 250 petugas Dakar Madinah, 66 tenaga kesehatan, dan 1 petugas pada kantor urusan haji atau KUH. Sebanyak 388 petugas penyelenggara ibadah haji akan diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi. Dan mereka nantinya akan ditempatkan di daerah kerja atau Dakar, di Madinah dan bandara. Rombongan pertama petugas akan ditempatkan di antaranya di daerah kerja Madinah dan daerah kerja bandara menyambut kedatangan jemaah asal Indonesia. Mereka akan bertanggung jawab meriksa kesiapan dan melayani para jemaah asal Indonesia. Ibadah Haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi ini membawa tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas. Memperoleh beberapa cara untuk bagaimana menangani orang tua atau lansia yang dalam kondisi stroke dan melatih terapi, kemudian harus ke kamar mandi, kemudian menaruh dari ranjang ke kursi roda dan lain sebagainya, dan bagaimana kita harus bersabar untuk menghadapi proses-proses itu. Bagi saya itu menjadi pengalaman yang modal pribadi saya untuk bisa, dan saya merasa bisa dan mampu berada pada layanan difabel dan lansia ini. Para petugas diharapkan dapat memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada para jemaah asal Indonesia dengan baik dan sesuai syariat. Dari Jakarta, Gigi Irfan melaporkan.
Pemirsa, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh memberangkatkan ratusan petugas haji yang akan bertugas di Tanah Suci selama 70 hari. Pelepasan petugas diawali dengan apel di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh memberangkatkan sebanyak 389 petugas haji untuk bertugas melayani jemaah calon haji di kota Madinah, Arab Saudi. Sebelum diberangkatkan, apel pelepasan petugas digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Rangkaian apel pelepasan meliputi arahan dari Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh hingga prosesi mencium bendera merah putih yang dilakukan satu persatu oleh petugas haji. Ratusan petugas haji terpilih ini berasal dari berbagai instansi, mulai dari kepolisian, TNI, Kementerian Agama, hingga instansi lainnya. Para petugas haji akan ditempatkan di bandara dan kota Madinah selama kurang lebih 70 hari. Saat ini kita berangkatkan 342 ya, dan itu mereka akan bertugas di bandara Madinah ya untuk menyambut jamaah haji Indonesia dan juga tentu di Dakar Madinah, di hotel-hotel di sekitar Markaziyah di Madinah gitu. Jadi ini keberangkatan kelompok pertama. Pelayanan yang diberikan petugas haji meliputi akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan lansia disabilitas, perlindungan jamaah, penanganan krisis dan pertolongan pertama, hingga layanan media haji. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan calon haji asal Kota Bogor, Jawa Barat mengikuti manasik haji massal yang digelar Kementerian Agama di Stadion Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Ya, dalam pembekalan tersebut, jemaah Kalhaj diajarkan tahapan ibadah haji mulai dari tawaf, sa'i, wukuf hingga lempar jumroh. Ratusan calon jemaah haji mengikuti prosesi manasik akbar yang digelar oleh Kementerian Agama Kota Bogor di Stadion Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Berbagai rangkaian tahapan ibadah haji mulai dari tawaf, sa'i, wukuf, lempar jumroh, hingga penyediaan air zam-zam disiagakan oleh petugas agar simulasi ini bisa dipahami para jemaah yang hadir. Manasik terakhir juga dilakukan demi menjaga kesiapan fisik para calon jemaah hingga bisa memahami tata cara ibadah rukun Islam kelima ini. Para calon jemaah pun mengaku terbantu dengan simulasi ini. Kita ikut proses manasik haji ini biar kita lebih siap lagi nanti di Tanah Suci, mempersiapkan bagaimana jalur-jalurnya nanti. Apa sih Pak yang diajarkan dalam prosesi manasik ini? Urutan hajinya, wajib haji dan rukun hajinya. Nanti kita biar lebih mengerti lagi di sana, tidak bingung lagi kita di sana. Untuk calon jamaah haji Kota Bogor, sejumlah 980 jamaah, alhamdulillah 80% jamaah hadir hari ini untuk mengikuti peragaan manasik massal yang kita laksanakan. Tahun ini Kota Bogor akan memberangkatkan sebanyak 980 calon jemaah haji yang nantinya akan diberangkatkan ke Embarkasi Bekasi mulai 14 Mei mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Wah, Fabi ai ala irobiku matu kaziban ya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ya. Semoga kita semua menjadi apa? Jadi kalhaj ya. Semoga kita semua segera menjadi kalhaj. Calon haji. Calon haji. Ya ampun. Ya amin ya, kita aminkan ya. Ya, ini masih informasi terkait dengan haji ya pemirsa ya. Yang mana rombongan jemaah calon haji Indonesia tahun ini mulai diterbangkan ke Tanah Suci pada 2 Mei mendatang. Ya, penerbangan jemaah calon haji 2025 akan terbagi dalam 2 gelombang. Ya, pemirsa, keberangkatan jemaah calon haji Indonesia gelombang pertama dengan tujuan bandara di Madinah akan diberangkatkan mulai 2 Mei 2025 dan akhir keberangkatan haji gelombang pertama pada 16 Mei 2025. Sementara keberangkatan jemaah calon haji Indonesia gelombang kedua dengan tujuan ke bandara King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi akan diberangkatkan mulai 17 Mei 2025 dan akhir keberangkatan gelombang kedua pada 31 Mei 2025.
Ya, sementara total kuota jemaah calon haji Indonesia yang diberangkatkan tahun 2025 mencapai 221.000 orang. 203.320 orang merupakan calon haji reguler dan 17.680 orang merupakan calon haji khusus. Jemaah calon haji masuk ke asrama haji dijadwalkan mulai pada Kamis 1 Mei mendatang.